Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Bahlur Rahman, NPM 223510705. Saya dari kelas 5A, Matkul Dasar Pemrograman Mobile. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari video yang dikasih oleh Bapak. Yang pertama di sini ada array. Pengertian array. Array dalam JavaScript adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dalam satu variabel. Array ini dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, string, objek, atau bahkan array lainnya. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari nol, yang memungkinkan kita untuk mengakses atau memanipulasi elemen tersebut dengan mudah. Karakteristik array dalam JavaScript. Indeks yang pertama, indeksnya berbasis nol. Elemen pertama dari array memiliki indeks nol. Elemen kedua memiliki indeks 1, elemen dan seterusnya. Dapat menyimpan berbagai jenis data. Array dapat berisi berbagai tipe data dalam satu array, misalnya angka, string, dan objek. Panjangnya itu dinamis. Ukuran array dapat berubah-ubah. Kita dapat menambahkan atau menghapus elemen secara dinamis. Lalu yang keempat, ada banyak metode bawaan. JavaScript menyediakan banyak metode untuk memanipulasi array seperti push, pop, shift, unshift, splice, slice, dan masih banyak lagi. Contoh penggunaan array. Nah, ini seperti ini. Membuat array itu let buah, apel, mangga, pisang, jeruk. Lalu menghapus elemen array. Console log buah 0, berarti apel outputnya. Console log buah 2, pisang. Kalau misal console log buah 1, mangga. Console log buah 3, jeruk. Seperti itu. Terus ada mengubah nilai elemen array, menambahkan elemen baru ke akhir array, dan menghapus elemen terakhir dari array. Lalu di Lalu di sini ada metode dan operasi array. Beberapa metode yang sering digunakan untuk memanipulasi array. Ada push. Kalau push itu artinya menambahkan elemen baru ke akhir. Kalau pop menghapus elemen terakhir. Kalau shift menghapus elemen pertama. Unshift menambahkan elemen baru di awal. Splice ini artinya menambah, menghapus, atau mengganti elemen dalam array. Kalau slice mengambil sebagian elemen dari array dan mengembalikannya sebagai array baru. For each menjalankan fungsi untuk setiap elemen dalam array. Map mengembalikan array baru dengan hasil pemanggilan fungsi pada setiap elemen. Filter mengembalikan array baru yang hanya berisi elemen-elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Array adalah salah satu struktur data yang paling umum digunakan dalam JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya. Memahami cara kerja dan manipulasi array sangat penting untuk pengembangan web dan aplikasi. Dengan berbagai metode yang tersedia, kita dapat dengan mudah mengelola dan memanipulasi data dengan cara yang efisien. Lalu menggunakan cons dengan array. Sini ada cons angka 1, 2, 3. Nah, nih, kapan harus menggunakan cons? Penggunaan cons ketika Anda ingin mendeklarasikan variabel yang tidak akan diubah seperti nilai tetap, konstanta. Jika Anda bekerja dengan objek atau array yang tidak akan diubah referensinya, tetapi kontennya dapat dimodifikasi, cons adalah pilihan yang baik. Cons ini membantu membuat kode Anda lebih mudah dibaca dan dipahami, karena menunjukkan dengan jelas bahwa variabel tersebut tidak akan diubah. Lalu ada array multidimensi. Array multidimensi. Anda dapat membuat array di dalam array yang dikenal sebagai array multidimensi. Ini berguna untuk mempresentasikan data dalam bentuk tabel. Seperti ini ya. Lalu array adalah alat yang sangat kuat dalam JavaScript, memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengelola data dengan cara yang efisien. Dengan memahami cara kerja dan berbagai metode yang tersedia, Anda dapat dengan mudah memanipulasi data dalam aplikasi Anda. Lalu di sini ada function. Fungsi atau function adalah salah satu konsep dasar dalam JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya. Fungsi memungkinkan Anda untuk mengelompokkan kode yang dapat digunakan kembali sehingga membuat program lebih modular dan mudah dikelola.
Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Anda dapat memanggil invoke fungsi tersebut kapan saja dalam program. Dan fungsi dapat menerima input atau parameter dan mengembalikan output atau nilainya. Keuntungan menggunakan function modularitas. Function memisahkan kode menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Penggunaan kembali. Kode yang telah ditulis dalam bentuk fungsi dapat dipanggil kembali tanpa perlu penulisan ulang. Pengurangan kesalahan. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan mengisi logika tertentu dalam function. Organisasi kode. Membantu dalam mengorganisir kode dengan lebih baik. Lalu di sini ada contoh function penjumlahan. Nih, seperti ini. Penjumlahan 5 tambah 10 output 15. Lalu di sini ada ini nih contoh function untuk seperti menyapa gitu. Dan di sini ada outputnya halo Elis, halo teman. Nah, lalu di sini ada contoh function sebagai metode dalam objek seperti ini. Outputnya di sini ada Toyota Corolla. Ini merek Toyota model Corolla. Contoh-contoh di atas menunjukkan berbagai cara untuk menggunakan fungsi dalam JavaScript, mulai dari fungsi dasar hingga penggunaan fungsi dalam objek dan pengolahan data asinkron. Lalu di sini ada looping. Pengertian looping. Looping atau pengulangan dalam JavaScript adalah salah satu konsep dasar pemrograman yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sekumpulan instruksi atau kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Looping sangat berguna untuk mengulangi eksekusi blok kode tanpa harus menuliskannya berkali-kali. Dalam JavaScript, ada beberapa jenis struktur looping yang umum digunakan, yaitu for, while, dan do while. Berikut penjelasannya. Mengapa kita harus menggunakan looping? Looping ini digunakan untuk mengulangi proses yang sama pada berbagai data, terus menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan karena pengulangan kode yang sama, mengolah koleksi data seperti array atau objek dengan cara yang efisien. Biasanya kan ini ada data yang sampai 1000 gitu. Jenis-jenis looping di JavaScript. Loop for adalah salah satu bentuk looping yang paling umum. Ini terdiri dari 3 bagian. Ini seperti ini loop for ya, contohnya. Lalu ada loop while. Loop while terus-menerus menjalankan kode selama kondisi yang diberikan adalah true. Ini sering digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Ini contoh codingannya. Lalu ada do while. Mirip dengan loop while, tetapi menjamin bahwa blok kode akan dieksekusi setidaknya sekali karena kondisi diperiksa setelah eksekusi kode. Ini contoh codingannya. Looping adalah alat yang sangat kuat dalam JavaScript yang memungkinkan pengulangan kode berdasarkan kondisi tertentu. Dengan memahami berbagai jenis looping seperti for, while, dan do while, serta pernyataan kontrol seperti break dan continue, Anda dapat menulis kode yang lebih efisien dan terstruktur. Looping sering digunakan dalam pemrosesan data, pengolahan array, dan banyak aplikasi lainnya dalam pemrograman. Lalu di sini ada asynchronous programming atau pemrograman asinkron adalah konsep penting dalam JavaScript yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa memblokir eksekusi program lainnya. Ini sangat berguna terutama dalam konteks operasi yang memerlukan waktu, seperti pengambilan data dari server, pembacaan file, atau operasi input atau output lainnya. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis event yang berjalan di thread tunggal. Ini berarti hanya satu operasi yang dapat dijalankan pada satu waktu. Ketika Anda menjalankan operasi yang memakan waktu seperti permintaan HTTP, eksekusi program dapat terhenti sampai operasi tersebut selesai, yang bisa menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Dengan asynchronous programming, Anda dapat menjalankan operasi tersebut secara terpisah tanpa menghalangi eksekusi kode lainnya. Di sini ada konsep dasar asynchronous. Yang pertama, yang A itu callback. Callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah operasi selesai. Ini adalah cara paling awal dan umum untuk menangani operasi asinkron. Seperti ini contoh codingannya. Sini ada simulasi delay 2 detik, terus outputnya data diambil setelah 2 detik.
Lalu yang B ada promises. Promises adalah objek yang mewakili penyelesaian atau kegagalan dari operasi asinkron. Promise memiliki tiga status: pending, fulfill, dan reject. Dengan menggunakan then dan catch, Anda dapat menangani hasil dari operasi asinkron. Seperti ini contoh codingan yang menggunakan promises. Lalu ada assign atau await. Assign atau await adalah sintaks yang lebih baru dan lebih bersih untuk menangani promise. Diperkenalkan di ES 2017 dan kurung ES 8 dengan menggunakan assign. Anda dapat menandai fungsi sebagai asinkron, dan dengan await Anda dapat menunggu hasil dari promise. Seperti ini contoh codingan dari assign atau await. Event loop dan asynchronous. JavaScript menggunakan event loop untuk menangani operasi asinkron. Event loop adalah mekanisme yang memungkinkan JavaScript menjalankan kode, mengumpulkan dan mengolah event, serta menjalankan antrian message. Berikut cara kerjanya. Pertama itu call stack. Ketika fungsi dipanggil, ia ditambahkan ke call stack dan dijalankan. Lalu setelah selesai, fungsi dihapus dari call stack. Lalu yang kedua, web API. S. Ketika fungsi asinkron seperti setTimeout atau fetch dipanggil, kontrol diserahkan ke web API yang menjalankan fungsi di luar call stack. Lalu yang ketiga ada callback queue. Ketika operasi asinkron selesai, callback atau resolve dari promise ditambahkan ke callback queue. Lalu yang keempat, event loop. Event loop memeriksa call stack. Jika call stack kosong, ia mengambil callback dari callback queue dan menjalankannya. Contoh penggunaan asinkronous dalam konteks nyata. Yang pertama, yang A, mengambil data dari API. Asinkronous programming sering digunakan untuk mengambil data dari API. Ini contoh yang menggunakan fetch yang mengembalikan promise. Assign function ambil data dari API. Nah, seperti ini ya. Sini ada linknya, https://apiexample.com. Gitu. Lalu yang B, penggunaan dengan UI. Asynchronous programming juga digunakan dalam interaksi UI untuk menjaga responsivitas. Misalkan kita ingin memuat data ketika pengguna mengklik tombol. Seperti ini, kalau ini menggunakan UI. Button ID, load button. Nah, asynchronous programming adalah bagian penting dari JavaScript yang memungkinkan Anda menangani operasi yang memakan waktu tanpa mengganggu alur program lainnya. Dengan menggunakan callback, promises, dan assign atau await, Anda dapat menulis kode yang lebih bersih dan mudah dibaca. Memahami event loop dan bagaimana asynchronous bekerja di JavaScript sangat penting untuk mengembangkan aplikasi yang responsif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.